Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Kenalkan, nama saya Kenya Kuswanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi optika geometri. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu dapat memahami mengenai pemantulan cahaya pada cermin. Yang kedua, dapat melukiskan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang ketiga, dapat menghitung jumlah bayangan pada dua cermin datar. Sebelum kita membahas mengenai pemantulan, apa sih optika geometri itu? Jadi, optika geometri itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Pemantulan merupakan proses terpancarnya kembali setelah mengenai permukaan suatu benda. Jadi, pemantulan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan daur, yang kedua, pemantulan teratur. Selanjutnya, yaitu hukum pemantulan. Hukum pemantulan berbunyi, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar yang masing-masing berpotongan pada satu titik, yang mana besar sudut sinar datang I sama dengan besar sudut pantul R. Nah, garis normal itu apa? Garis normal ini merupakan garis khayal yang berfungsi untuk membantu kita menggambarkan jalannya sinar pada cermin datar. Jadi pemantulan baur yaitu pemantulan yang terjadi ketika berkas sinar datang jatuh pada permukaan benda yang kasar, yang menyebabkan terjadinya pemantulan ke segala arah. Pemantulan baur ini biasanya terjadi pada cermin yang kotor, tanah, tembok, kayu, dan benda-benda lainnya. Selanjutnya yaitu pemantulan teratur. Jadi pemantulan teratur ini terjadi ketika berkas sinar jatuh pada permukaan yang rata atau halus sehingga pemantulan yang dihasilkan arahnya teratur. Contoh dari pemantulan teratur sendiri yaitu cermin, permukaan air yang tenang, dan sebagainya. Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi cermin datar itu cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Jadi kali ini kita menggunakan OP6. Bisa dilihat terdapat sebuah cermin, kemudian kita letakkan objek di depan cermin yang mana jarak benda ke cermin disebut S. Kemudian kita gambarkan sinar datang dari benda menuju cermin. Kemudian dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sinar datangnya. Kemudian gambarkan perpanjangan sinar pantul di belakang cermin dengan garis putus-putus. Lalu gambarkan bentuk bayangan yang dihasilkan. Nah, dapat dilihat bahwa jarak bayangan yang dihasilkan sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi S sama dengan X aksen, yang mana X aksen sama dengan negatif S. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa bayangan berada di belakang cermin, yang artinya bayangan tersebut bersifat semu atau maya. Nah, bayangannya sama besar dengan bendanya, yang berarti tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. Nah, selanjutnya yaitu dua cermin datar. Jadi, dua cermin datar itu dua cermin yang saling berhimpit sehingga membentuk sudut. Nah, rumusnya dua cermin datar yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi theta dikurang 1. Jadi N ini menunjukkan juga bayangan. Sementara theta itu menunjukkan sudut aktif dari cermin.